Anda ingat War on Iraq? Ingat ya? 2003 ya? Dalam War on Iraq, ada 3 media yang turun. BBC, CNN, dan ABC. Siapa anchornya? Siapa leadersnya? CNN. Saya merinding ceritanya karena ternyata dalam cerita seperti itu, ABC berontak. ABC berontak karena peliputan CNN tidak fair. ABC keluar. Dia harus mempertanggungjawabkan pada Perdana Menterinya John Howard saat itu. John Howard ditegur oleh Amerika dan ditegur oleh Inggris. Kenapa ABC mengambil pemberitaan yang berbeda dibanding CNN dan BBC? Saya ingin mengatakan di situ tidak ada cover bad story. Tidak ada. ABC tampil. Yang diliput oleh CNN dan BBC tidak fair. Tampillah dia di parlemen dan membuktikan. Dibuktikan semua karena ABC adalah public broadcast, penyiaran publik, posisinya. Maka mereka bilang, saya bukan harus bertanggung jawab kepada pemerintah, kata ABC. Saya harus bertanggung jawab kepada publik Australia dan penonton ABC di seluruh dunia. Bebas. Saya ingin mengatakan sama Anda, tidak ada cover buat story ketika kepentingan politik menjadi hal yang utama. Itu kasus 2003. Saya tidak tahu Anda ingat atau tidak. Saya ambil kasus kedua, yang kemarin baru diputuskan di Amerika. Anda ingat polisi yang menggunakan dengkulnya untuk menekan George Floyd? Ingat pasti. Salah satu pembelaan si polisi adalah saat dia tekan knee-nya ke leher, kata si polisi, George Floyd itu dalam posisi mabuk. Dia mati karena mabuk, katanya. Bukan karena. Tapi apa yang kejadian sesungguhnya ketika masyarakat yang mengambil, terjadi perdebatan tajam. Dan bisa dibuktikan di situ, ternyata liputan masyarakat terhadap nasib George Floyd yang latar belakang ceritakan seperti itu diterima. Apa dampaknya? Polisi itu mendapat putusan pembunuhan yang kedua dan pembunuhan yang ketiga. Itu yang kemarin. Saya ambil lagi perdebatan yang paling mutakhir lagi dalam kasus Robert Murdoch dan Michael Bloomberg. Yang sesungguhnya ini menjadi pembelajaran penting bagi siapapun insan pers di Indonesia. Kasusnya kasus Australia dan kasus Amerika. Yang tidak menjadi perhatian siapapun di kalangan. Saya tidak tahu karena ketika saya belajar jadi wartawan pertama kali, yang saya wawancari adalah Atmakusuma, beberapa tokoh-tokoh di Dewan Pers, gitu. Sampai pada periode awal undang-undang pers dihadirkan itu, saya orang yang mundar-mandir ke Kebon Sirih, posisinya, dan salah satu gugatan saya adalah bagaimana bicara pers yang tetap bicara independen. Kenapa saya risau? Saya tidak ingin sebut siapa TV-nya, tapi ini TV nasional. Dan ini diakui oleh seorang wartawan dari media cetak yang besar dan TV nasional tadi. Dia bilang begini dalam sebuah wawancaranya. Jatuhnya Soeharto adalah salah satunya adalah peran kami sebagai media yang ikut memerankan bagaimana sesungguhnya Soeharto tidak lagi layak menjadi presiden. Dia nyatakan itu dalam TV. Saya bilang, ini vulgar betul sikap politik media yang saya tidak ingin sebut medianya dan saya tidak ingin sebut siapa wartawan karena lo jadi wartawan, gue jadi wartawan. Lo hot news, gue bukan. Ngerti maksud saya? Gue bukan tipikal hot news. Nggak ada urusan sama gue hot news, nggak ada urusan sama gue spot news. Itu gigin temen gue tuh. Nggak ada urusan sama gue spot news, nggak ada urusan sama gue hot news. Urusan gue investigasi. Jadi ketika si wartawan itu ngomong kayak gitu, saya terganggu. Karena ini menyangkut soal sikap politik seorang wartawan yang secara vulgar ikut-ikutan menjatuhkan Soeharto. Tayang TV. Kasus ini saya tarik pada kondisi bagaimana Zuckerberg digugat di 2 negara. Australia dan Amerika.
Di Australia, Facebook tidak lagi boleh menayangkan berita-berita yang muncul dari apa yang dikelola oleh media-media mainstream dunia. Kalau mau, harus bayar. Di Amerika, Mark Zuckerberg digugat di 44 negara. Tetapi kasusnya bukan soal gugatan itu. Saya menyebutnya begini. Dalam situasi paling mutakhir, Mark Zuckerberg adalah presiden Facebook. Jumlah pengikutnya 2,8 miliar. Jadi hanya dalam rentang waktu tertentu 2,8 miliar. Dalam kasus COVID, vaksin, terjadi pertarungan seru. Bapak Ibu sekalian, ini pertarungannya nanti dengan media sosial yang lagi-lagi tidak banyak diliput oleh media dalam negeri posisinya. Dalam kasus misalnya COVID dan vaksin, Mark Zuckerberg bertarung sama yang namanya Bill Gates di cryptocurrency. Saya sebenarnya ingin ini muncul dari orang-orang seperti Dahlan Iskan gitu ya, yang karena membanggakan WeChat dan Snapchat di Cina, berbasis pada Snapchat dan WeChat yang terjadi di Bali pada Desember 2019 dan BI kemudian menutupnya. Ingat Gen ya? Posisinya. Nah, di Australia keluar keputusan parlemen dan pemerintahan. Facebook tidak lagi boleh menayangkan berita-berita dari Rupert Murdoch. Tidak boleh mengambil dari Wall Street, tidak boleh lagi mengambil dari Bloomberg, tidak boleh lagi ambil dari The Economist, tidak boleh lagi ambil dari Financial Times, walaupun Financial Times sudah diambil sebagian oleh Jepang. Posisinya. Dia harus bayar kalau mau layang seperti itu. Terjadi keributan. Tapi parlemen terlanjur memutuskan dan Facebook tidak lagi bisa tayang berita-berita itu. Sebaliknya, pada konstruksi di 44 negara itu, semua Facebook dihajar habis-habisan. Apa kata kuncinya? Cryptocurrency. Bapak Ibu sekalian, di cryptocurrency itu, Zuckerberg lebih dulu melahirkan Libra. Libra adalah cryptocurrency mengikuti, nah ini yang menarik yang sering diberitakan oleh sebuah media online, waralaba. Saya tidak ingin sebut siapa media online. Bitcoin posisinya. Muncul Libra. Tapi apa yang kejadian? Libra dilarang habis-habisan. Kenapa? Karena Libra tidak melibatkan Visa dan Mastercard. Hilang Libra, Mark Zuckerberg diam, Mark Zuckerberg kemudian mengambil kerjasama dengan dengan Visa dan Mastercard. Apa poinnya? Payment system. Saya ingin bertanya di sini, mana konstruksi pembelaannya namanya Dewan Pers Dunia terhadap situasi seperti ini? Karena sesungguhnya sudah terjadi banyak kerugian dalam orang bermain di media online. Dalam konstruksi cryptocurrency, dalam konstruksi yang namanya terakhir yang terjadi di Jakarta, yang ada orang naruh sampai 21,1 miliar, posisinya tagihannya cuma tinggal 23 juta. Di Indonesia sudah ada namanya edisi, nama perusahaan. Lalu karena dia berhasil sudah meliput, menarik Visa dan Mastercard, muncullah kemudian, Bapak Ibu sekalian silahkan buka di situs Whiskey Oscar 2020 060606. Apa itu? Bill Gates menyatakan hak paten atas cryptocurrency dengan kalimat using human body activity milik Bill Gates Foundation, Microsoft Foundation. Zuckerberg diam? Enggak. Zuckerberg tidak diam. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan kita menggunakan YouTube itu suka tidak suka tunduk pada ketentuan YouTube. Saya punya kasus sama Gigin, di mana YouTube saya bersama Gigin hanya umurnya 2-3 jam ya, Din, 2-3 jam, tik down, habis. Nanti relasi dengan cerita saya. Terakhir di situ perdebatannya, Zuckerberg kemudian menampilkan apa yang disebut dengan stablecoin. Stablecoin itu nama mereka diem. Sementara Bill Gates sudah melahirkan paten untuk cryptocurrency-nya pada bulan Maret 2020
dengan nama 2020 060606. Lagi-lagi seluruh masyarakat dunia diam. Bahkan dalam pandangan saya pribadi, saya menulis di 27 Januari 2020, Corona dan Perang Ekonomi, saya bercerita tentang industri farmasi yang tidak saya terapkan dengan industri IT. Langsung saya sebut sebagai ujungnya adalah cryptocurrency. Ujungnya adalah ketika kita tunduk pada struktur mereka, yang kemudian main di software, kemudian brandware-nya kita, maka sesungguhnya kita dalam posisi rentan. Saya cerita tadi, ikan bahwa sesungguhnya Sustainable Development Goals yang digagas oleh Bank Dunia, dilanjutkan oleh Washington dengan nama Global Climate Change, pada hakikatnya adalah pintar-pintarnya Yahudi untuk mendikte dunia dengan struktur sebagai berikut. Bla 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 bla. Saya ceritain berapa jam mungkin di YouTube? 2-3 jam ya gini. 2-3 jam naik, setelah itu habis. Karena di situ boroknya, busuknya Yahudi terbongkar. Siapa tokohnya? Bisa berbelit. Maka pertanyaan saya kepada teman, oke, Gagas Revli menggunakan undang-undang pers dan kemudian diposting barusan sama Hersu tentang menggunakan media-media lain, saluran-saluran lain berdasarkan sebagai lembaga pemberitaan yang sebenarnya macam-macam dengan berbagai sarana. Oke, kita pakai. Proteksi yang saya ingin sampaikan bukan sekedar proteksi terhadap Barreskrim itu soal, sekali lagi, pandai-pandainya kita memilih narasi dan diksi. Lalu kemudian kuat dengan analisis dan argumentasi. Selesai. Bapak ingat bagaimana tangan kiri saya menuding di TV One dengan saya tuding, "Hei, polisi!" Tangan kiri saya. Mereka tidak bisa bicara. Tegas-tegas saya sebut sebagai polisi bermasalah dengan tangan kiri saya, bukan dengan tangan kanan. Apa poinnya? Poinnya pilihan polisi dengan seperti itu tidak ada masalah. Tapi itu pilihan narasi yang seperti itu, kalau kita ambil secara dalam, bagi orang yang mengerti dapat menggunakan model media. Tapi jangan terkecoh dengan istilah cover both side story. Saya setuju sama Anda. Bagaimana penting menegakkan kalimat cover both side story. Tapi percayalah, dalam latar belakang saya sebagai wartawan, dan latar belakang saya sebagai orang media, cover both side story itu tergantung bagaimana Anda memainkan kata-kata itu dan kebijakan. Tergantung sekali. Apa intinya? Ada 3 media TV yang jago-jago melakukan media framing, tapi dia tidak pernah berhasil dengan Ihsanuddin Nursi. Dan saya tahu media framing itu mainnya apa. Kenapa? Karena begitu selesai talk show, saya diundang lalu kemudian saya diperdebatkan habis-habisan. Turunlah program writer-nya, turunlah orang-orang itu semuanya menghadapi saya. Bahkan sekarang salah satu yang memainkan media framing itu sekarang menjadi duta besar. Tidak perlu saya sebut sini. Ibu sekalian, saya mau mengatakan pada Anda, argumen-argumen yang muncul lewat kode etik jurnalistik sesungguhnya sangat tergantung pada perkembangan media massa itu sendiri. Ini saya tulis dalam buku saya. Nurul Robini mengatakan, di era sekarang, begitu mahalnya produk industri kesehatan. Saat yang sama, produk industri pemberitaan nyaris nol. Tidak ada harganya. Itu Nurul Robini. Lalu kemudian menjadi pertarungan seperti kasus tadi, kasus di Australia dan kasus di Amerika. Sekali lagi, ini membuktikan dalam situasi seperti ini, penting kita melakukan proteksi, tapi penting juga kita tahu bahwa tidak ada istilah namanya bebas nilai. Ulang Bapak sekalian, tidak ada istilah bebas nilai dalam pemberitaan. No, tidak ada. Weber yang menggunakan istilah itu bohong.
Bohong. Orang dipaksa untuk memilih salah satu. Kalau bilang, gue nggak mau ikut kiri, gue nggak mau ikut kanan, no. Verstehen itu, value free itu, tidak. Apa kekuatan kita? Rocky betul. Bagaimana kita mainkan kekuatan etik. Dan etik itu tergantung interpretasi kita. Saya ingin mengatakan pada referee, yuk ref, kita rumusin sama-sama kode etik kita yang jauh lebih baik. Dalam perspektifnya namanya di era stagnasi ini. Ini tantangan kita, tantangan luar biasa. Yang kedua. Yang ketiga, saya setuju sama Agus Yudibyo. Biar kita mengambil gagas dari masyarakat, tidak mau negara. Kenapa? Karena negaranya memang sudah dalam posisi bias dalam melakukan kekuasaan. Setuju saya di sini. Bias dia melakukan kekuasaan. Karena dia bias dalam perspektif kepentingan seperti itu, suka tidak suka orang-orang yang masih waras itu yang harus merumuskan etika-etika bangsa. Nah, etika bangsa itu suka tidak suka memang orang-orang yang masih punya keberpihakan pada masyarakat luas posisinya. Dan itu bukan pada siapa-siapa. Jadi siapa yang bicara? Vasco ya? Vasco. Kalau Anda memang mau bicara di wilayah entertain, lalu tetap mau gabung dalam posisi kami, monggo, tapi kemudian Husnul benar. Anda merepresentasikan kami untuk bicara dengan kalangan YouTuber di level entertain, monggo silahkan. Tetapi di tengah situasi stagnasi media seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatakan pada Anda, Andalah yang dibutuhkan. Andalah yang dibutuhkan. Karena situasinya sudah gelap gulita, nggak karu-karuan. Istilah saya, Bung Refli, istilah saya, ini ada papan. Ada papan, dalam pipa yang di ujung sana, cahaya itu tidak nampak sekali. Dia ada di yang memercikan cahaya itu.